Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adriana Oktaseksiori, BP 1910843004. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 61 Tahun 2022 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan non-perizinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bab 1 Latar belakang. Kebijakan publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administratif, ilmiah, dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan dan pemangku kebijakan terkait. Sebuah kebijakan publik mempunyai tujuan untuk mengatur, mengelola, dan memecahkan suatu masalah publik tertentu untuk kepentingan bersama. Perkembangan teknologi dan globalisasi yang semakin pesat menuntut adanya perubahan dalam kebijakan sistem perizinan di Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan investasi dengan mempercepat proses perizinan, di mana pelayanan dalam perizinan harus dapat dikeluarkan dengan cepat yang mampu memangkas proses perizinan menjadi lebih singkat, baik secara waktu maupun materi. Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memulai melaksanakan dan mengembangkan usaha atau kegiatan perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi penghambat perkembangan usaha atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Peningkatan pada investasi di Indonesia menunjukkan adanya keinginan baik dari masyarakat maupun pihak asing untuk melakukan kegiatan berusaha di Indonesia, sehingga diperlukan perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki kebijakan perizinan berusaha di Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia difokuskan pada tingkat kabupaten kota dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan otonomi daerah mengakibatkan perubahan struktural, fungsional, dan kultural dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kabupaten kota sebagai perangkat daerah menerima pelimpahan kewenangan dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Pengaturan legalistik terkait pembentukan kedudukan, tugas, dan fungsi kabupaten kota diatur oleh peraturan pemerintah. Kepala dinas sebagai perangkat daerah mendapat pendelegasian kewenangan khususnya dalam urusan pelayanan masyarakat. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan seperti fokus pada perizinan. DPM PTSP Kota Padang Panjang mendapat pendelegasian kewenangan dari Wali Kota untuk memberikan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk perizinan dan non-perizinan kepada pelaku usaha. Hal ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Bupati atau Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten atau Kota. Dalam rangka penyederhanaan pelayanan perizinan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan pendelegasian kewenangan ini menghadapi tantangan agar berjalan secara efektif dan efisien. Observasi awal menunjukkan beberapa permasalahan termasuk kesulitan menyamakan persepsi mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Tidak semua jenis layanan dilimpahkan kepada DPM PTSP karena pertimbangan seperti ketersediaan sarana, prasarana, dan sumber aparatur yang mungkin tidak memadai. Struktur birokrasi dan penempatan pegawai juga menjadi kendala karena sulit menyesuaikan dengan jabatan yang sesuai dan kurangnya tenaga ahli. Komunikasi antar pihak pemerintah dengan DPM PTSP masih perlu diperbaiki sehingga pendelegasian kewenangan wali kota belum berjalan optimal. Pelaksanaan pelimpahan wewenang memerlukan keserasian prinsip-prinsip yang mendasari dengan praktik penyelenggaraan otonomi, didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, keuangan, peralatan, dan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fenomena yang diamati menunjukkan bahwa pendelegasian kewenangan belum terlaksana secara optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Meskipun tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan non-perizinan dengan cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Observasi awal menunjukkan bahwa hal ini belum terrealisasi. Masyarakat masih belum merasakan perbaikan dalam pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai penyerahan
Penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasar tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas frekuensi pengawasan. Perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Perizinan berusaha adalah suatu bentuk izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sebelum pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu pembaruan kebijakan yang diterapkan di DPMPTSP Kota Padang Panjang adalah pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko melalui Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 61 Tahun 2022 yang menjadi dasar adanya perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Padang Panjang. Perizinan berbasis risiko adalah izin yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha dan diberikan berdasarkan pada skala usaha dan risiko serta analisis dari dampak yang akan terjadi apabila kegiatan usaha dilakukan yang apabila kegiatan usaha yang dilakukan yang terdiri atas NIB, sertifikat standar dan izin. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI. Faktor yang mempengaruhi penerbitan perizinan berusaha adalah faktor tingkat risiko berusaha. Selanjutnya, yang mempengaruhi penerbitan perizinan berusaha adalah skala kegiatan usaha. Pada Perwako Perang Panjang Nomor 61 Tahun 2022 terdapat 11 jenis sektor atau bidang perizinan berusaha berbasis risiko yang didelegasikan kepada DPMPTSP Kota Padang Panjang. Di antaranya yaitu sektor atau bidang perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan obat dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, dan ketenagakerjaan. Jumlah perizinan yang dikelola oleh DPMPTSP Kota Padang Panjang sampai saat ini berjumlah 34 jenis layanan perizinan, berusaha berbasis risiko dan perizinan, serta 4 jenis layanan non-perizinan. Untuk sampel penelitian, agar mempersempit pembahasan, peneliti memilih salah satu pelayanan perizinan yaitu izin apotik, di mana izin apotik merupakan salah satu jenis perizinan berusaha berbasis risiko. Alasan dari pemilihan perizinan ini berdasarkan rekapitulasi izin bidang atau sektor yang banyak terlibat dengan DPMPTSP Kota Padang Panjang dalam melakukan pelayanan perizinan ialah bidang kesehatan. Jumlah pelayanan perizinannya adalah 12 jenis perizinan, berusaha berbasis risiko, dan perizinan. Kemudian, dari 12 jenis layanan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan tersebut, yang terbanyak rekapitulasinya ialah izin apotik, yaitu sebanyak 18 buah. Dapat dilihat dari SOP dari izin apotik melalui OSS, seperti yang diketahui, izin apotik memerlukan survei ke lapangan. Dalam survei tersebut, DPMPTSP Kota Padang Panjang perlu koordinasi dengan OPD terkait dengan izin apotik tersebut. Bidang atau sektor dalam pelayanan izin apotik adalah masuk ke dalam bidang atau sektor kesehatan. Jadi, dapat diasumsikan bahwa dalam pelayanan izin apotik DPMPTSP harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang. Dalam menjalankan kebijakan tertentu, dalam menjalankan kebijakan tentunya memiliki pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah merupakan aktor dalam menjalankan kebijakan ini. Penelitian ini memiliki peranan penting karena fokus pada penerapan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko yang relatif baru di Indonesia, terutama di Kota Padang Panjang, dan baru diterapkan dalam 2 tahun terakhir. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi Perwako Padang Panjang Nomor 61 Tahun 2022 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan non-perizinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi Perwako Padang Panjang Nomor 61 Tahun 2022 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan berbasis risiko, perizinan dan non-perizinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Manfaat dari penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan secara teoritis untuk memperluas pemahaman tentang kebijakan pendelegasian kewenangan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk perizinan dan non-perizinan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu administrasi publik dan kebijakan publik. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan acuan kepada pihak pemerintah terkait dalam menghadapi berbagai faktor dalam implementasi pendelegasian kewenangan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk perizinan dan non-perizinan. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan sektor swasta terkait kebijakan perizinan yang berlaku. Bab 2, penelitian yang relevan. Di sini
terdapat 3 penelitian yang relevan, yaitu yang pertama Muhammad Habib Hasan yang berjudul Implementasi Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kuburaya. Yang kedua, Didi Rosidi, yaitu implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko OSSRBA di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Subang. Yang ketiga, yaitu Fatah Hidayat, Sutomo Bagus, Sigit Sunarko, yang berjudul Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pendelegasian Kewenangan Setengah Hati. Selanjutnya, kebijakan publik. Kebijakan publik adalah usaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan juga menjadi bentuk pada memecahkan permasalahan menggunakan fasilitas tertentu dan pada waktu yang sudah ditetapkan. Sebuah kebijakan bersifat mendasar, kebijakan publik yang telah dirumuskan dan direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan publik tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, baik yang bersifat individu maupun kelompok atau institusi pelaksanaan implementasi kebijakan publik. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kepada kelompok sasaran. Implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat digunakan untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan. Di antaranya, model yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Asabatier yang memiliki 3 variabel, yaitu variabel independen, mudah dan tidaknya masalah, variabel intervening, kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasi, dan variabel dependen, tahapan dalam proses implementasi. Di sisi lain, model implementasi yang dapat digunakan adalah model S-Grindal yang ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Selanjutnya, itu Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan perumusan kebijakan antara pembentuk kebijakan dan konsekuensi dampak terhadap masyarakat. Untuk mendeskripsikan implementasi Perwako Perang Panjang Nomor 61 Tahun 2022 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan non-perizinan dari Wali Kota kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III. Model pendekatan Edward III mempunyai 4 macam variabel. Yang pertama, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya, skema pemikiran. Pertama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko diturunkan kepada Peraturan Wali Kota Perang Panjang Nomor 61 Tahun 2022 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan non-perizinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang selanjutnya diturunkan kepada implementasi Perwako Padang Panjang Nomor 61 Tahun 2022 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan dan non-perizinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang diturunkan berdasarkan teori dari Edward III, ada beberapa variabel yang mempengaruhi agar implementasi kebijakan, yaitu yang pertama, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Selanjutnya itu hasil penelitian. Definisi konsep. Yang pertama, kebijakan publik. Kebijakan publik menurut pelaksanaannya adalah suatu interaksi yang memungkinkan mencapai tujuan-tujuan atau target menjadi hasil menurut aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Yang terakhir yaitu perizinan berusaha berbasis risiko. Perizinan dan non-perizinan adalah perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, perizinan dan non-perizinan. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan non-perizinan adalah pemberian dokumen dan bentuk legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya itu definisi operasional. Yang pertama, variabel pertama yaitu komunikasi. Terdapat 3 indikator. Yang pertama, 4 indikator. Yang pertama, transmisi. Cara mengukurnya itu dilihat dari isi kebijakan harus dipahami oleh seluruh pelaksana, sehingga sosialisasi kebijakan perlu terus dilaksanakan, sehingga semua pihak benar-benar paham atas kebijakan. Indikator yang kedua yaitu kejelasan, dilihat dari tidak adanya kesalahan
interpretasi pelaksanaan tentang kejelasan maksud, tujuan, sasaran, serta isi kebijakan. Yang ketiga yaitu indikator konsistensi. Dilihat dari penerapan kebijakan harus diterapkan oleh seluruh pelaksana dan pemimpin. Variabel selanjutnya itu sumber daya. Indikator pertama yaitu staf. Cara pengukurnya itu dilihat dari jumlah keahlian, keterampilan, pendidikan. Indikator kedua informasi dilihat dari informasi mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan. Indikator ketiga yaitu wewenang dilihat dari adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan. Yang keempat yaitu fasilitas dilihat dari adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Variabel ketiga yaitu disposisi. Memiliki tiga indikator. Yang pertama yaitu efek disposisi. Cara mengukurnya diukur dengan respon implementer terhadap kebijakan. Yang kedua yaitu melakukan pengaturan birokrasi, di mana cara mengukurnya dilihat dari kesadaran para pelaksana, petunjuk atau arah pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan. Yang ketiga yaitu insentif. Cara mengukurnya itu dilihat dari aturan yang jelas, pembagian untuk setiap individu, kewajaran besarnya insentif, atau perbedaan antara setiap individu berdasarkan besarnya tanggung jawab. Yang terakhir yaitu struktur birokrasi. Indikatornya dua, yaitu membuat SOP yang lebih fleksibel. Cara mengukurnya dilihat dari adanya SOP yang jelas dan sederhana serta mudah dipahami oleh seluruh stakeholder. Yang kedua yaitu melaksanakan fragmentasi. Cara mengukurnya dilihat dengan penyebaran tanggung jawab pelaksanaan suatu kebijakan di antara beberapa unit organisasi yang terlalu luas dan tanpa pembagian tugas yang jelas sehingga terjadi kesulitan koordinasi. Bab terakhir yaitu metode penelitian. Pendekatan dan desain penelitian yaitu menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling. Peran peneliti yaitu instrumen utama. Selanjutnya, proses penelitian menganalisis mengenai fenomena sosial yang sedang terjadi di sekitar lingkungan, rumusan masalah. Dalam sebuah proses penelitian yang akan diteliti meliputi adanya kegiatan wawancara, observasi awal, dan dokumentasi. Unit analisisnya itu lembaga, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Teknik analisis datanya itu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Teknik keabsahan data itu triangulasi sumber. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.